Oke, em, tadi waktu saya lihat pengumuman ya di situ dikatakan bahwa tema bulan ini tentang membangun kehidupan ya. Nggak kebetulan kalau sebenarnya di tempat di mana saya menggembalakan saat ini tema kami kalau tadi tema bulanan ini kita temanya tema tahunan. Ya tema tahunan kita adalah membangun kehidupan. Ya kita rindu agar hidup setiap daripada orang percaya terus menerus semakin lama semakin baik. Hidup kita semakin sepadan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah tanpa lebih lama lagi mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Dan setelah itu kita akan baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ya slide berikutnya. Situ firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Tuhan dan kitab para nabi. Bapak Ibu, kita baca dua bagian daripada ayat. Yang pertama dari perjanjian lama dan yang kedua dari perjanjian baru. Perjanjian lama ini, ayat ini dikatakan oleh Musa kepada orang Israel. Pada saat itu orang Israel telah keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan singkat cerita Tuhan memberikan firman-firman-Nya kepada orang Israel. Dan kemudian dari semua firman yang disampaikan ada satu firman yang Musa sampaikan sama orang Israel. Hei orang Israel, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu punya sekitar 600-an aturan ya yang harus diikutin dan sekitar 300 aturan yang lainnya yang harus istilahnya ya sebenarnya total 900 sih. Ada 600 yang seperti apa dan 300 seperti apa, saya agak lupa maaf. Tapi total ada sekitar 900 aturan. Dan singkat cerita 900 semua aturan ini harus diikuti oleh orang Israel. Dan pada saat Yesus ada di dunia dan kemudian orang-orang Israel ini secara khusus ahli-ahli Taurat mereka bertanya sama Yesus, sebenarnya apa sih rangkuman yang utama yang harus dilakukan oleh orang Israel? Dan kemudian Yesus mengatakan ayat firman Tuhan yang dari perjanjian lama tadi yang dikatakan oleh Musa dan Yesus kutip di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Dia katakan dari seluruh apa yang 900 aturan ini singkat cerita ini loh yang paling utama yang harus kamu lakukan. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang hal tersebut, bisa slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita semua punya cita-cita untuk punya rumah yang bagus. Ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang melihat rumah ini ya, kira-kira ya mungkin saya udah punya rumah ini, mungkin ya. Tapi saya yakin semua kita kalau mau punya rumah, mau punya rumah yang lebih baik lagi. Ada amin semuanya? Ya mau punya rumah yang lebih bagus lagi. Kalau rumahnya belum sebagus ini, pasti kalau ditanya mau punya rumah sebagus ini, pasti mau ya. Kalau Anda yang sudah lebih bagus, mau punya rumah lebih bagus, Anda mungkin katakan enggak, saya mau yang lebih bagus lagi. Oke, enggak apa-apa. Intinya semua kita pengen punya rumah yang lebih bagus. Ada amin semuanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita mempunyai rumah yang bagus tentu ya bukan cuma interiornya yang harus bagus, bukan cuma bahan-bahannya yang harus bagus, tetapi yang paling penting juga adalah fondasinya. Katakan sama-sama fondasinya. Ya bisa dikasih lihat gambar berikutnya fondasinya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk rumah tersebut bisa lebar, fondasinya tentu harus lebar juga. Rumahnya mau tinggi tergantung daripada kedalaman daripada fondasinya. Nah, sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya ya,
kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Slide berikutnya. Ya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan sesungguhnya ya, roh kita, roh manusia kita itu adalah fondasi daripada seluruh kehidupan tersebut. Ya, fondasi sekali lagi, roh manusia kita adalah fondasi dari seluruh kehidupan kita. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengapa saya katakan roh kita adalah fondasi daripada seluruh kehidupan. Nah, tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diulang oleh Yesus mengutip perkataan Musa yang di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di situ manusia diajak untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan yang dia miliki, ya, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penghubung sesungguhnya antara manusia dengan Allah adalah roh manusia tersebut. Ya, di mana seharusnya manusia tersebut mempunyai satu hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita belajar tentang membangun kemanusiaan secara utuh, kita mau belajar terlebih dahulu membangun fondasinya. Katakan sama-sama, membangun fondasinya. Ya, membangun fondasinya, yaitu membangun manusia roh kita. Ya, bisa slide berikutnya, 2 slide berikutnya ya, slide satu lagi. Kasih kita kepada Tuhan, slide berikutnya, akan membuat kita membangun akan kehidupan. Ya. Dan kemudian bagaimana caranya? Ya. Nah, Bapak Ibu bisa 2 slide berikutnya lagi. Kalau ada pointer, saya sangat apresiasi, akan sangat lebih mudah. Oke. Waktu manusia diciptakan, ya, waktu manusia diciptakan. Waktu itu belum ada Alkitab. Semua setuju dengan saya? Belum ada Alkitab, ya. Dan keistimewaan daripada Adam dan Hawa yang dimana ya sebenarnya kita juga saat ini manusia di Perjanjian Baru, orang percaya punya keistimewaan tersendiri ya, karena Roh Kudus ada sama kita. Tetapi di waktu manusia diciptakan, manusia itu punya sebuah persekutuan yang intim dengan Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, waktu manusia Adam dan Hawa diciptakan, manusia tersebut punya persekutuan yang intim dengan Allah. Di mana manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah bisa datang, bisa ngobrol dengan mereka. Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Allah bisa berfellowship dengan mereka. Ya, Bapak Ibu, ini yang akan terjadi pada saat kita di surga nanti ya. Bapak Ibu ya, Anda bayangkan Anda bersama-sama dengan orang yang Anda kasihi, Anda kumpul sama-sama, Anda jalan-jalan sama-sama, Anda makan sama-sama, Anda cerita sama-sama. Ya, saya percaya di situ ada kebahagiaan yang kita nikmati. Ada amin semuanya ya. Kita kenapa di sini di gereja ini dianjurkan, ayo mari datang ke dalam ibadah, datang ke dalam kelompok sel ya. Karena tujuannya di dalam kelompok sel tersebut ada kebahagiaan, sukacita bersama-sama sebagai satu jemaat. Nah, saya yakin, saya percaya kalau kita kumpul dengan sesama kita yang kita rasa akrab, kita rasa sreg, dan kemudian kita bisa cerita kebahagiaan kita bisa ketawa sama-sama, ada kebahagiaan tertentu. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa juga alami hal yang sama. Ada amin. Ya, mereka dia dengan Tuhan, dia fellowship, dia bisa ketawa sama-sama, dia bisa istilahnya ya ngumpul lah sama-sama. Itu yang terjadi. Ya, kok kayaknya semuanya masih pada bingung-bingung nih ya. Bapak Ibu, inilah sesungguhnya fellowship dengan Tuhan. Ya, memang firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu suci, Allah itu kudus, kita tidak sanggup untuk menatap wajahnya. Dan waktu kita datang ya, kita istilahnya banyak manusia di dalam Alkitab diceritakan mereka sangat terkagum dengan Tuhan dan sampai mereka sujud syukur karena kesucian Tuhan. Mengapa manusia tidak bisa berfellowship sama Adam? Ya, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tersebut dikuasai oleh dosa, sehingga fellowship yang dimiliki oleh Adam dan Hawa dengan Tuhan tidak lagi dimiliki oleh manusia selanjutnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, fellowship yang dimiliki oleh Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa tidak dimiliki lagi oleh manusia yang sebelumnya.
fellowship tersebut hilang. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Allah yang harus datang kepada mereka, Allah yang harus mencari mereka walaupun Allah tahu di mana mereka berada. Keberdosaan kita membuat kita merasa tidak layak untuk menatap kepada Tuhan. Itu secara otomatis terjadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana persekutuan yang intim dengan Allah tersebut jadi hilang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa tersebut. Dan sehingga akhirnya manusia tersebut diusir, manusia tersebut tidak lagi tinggal di Taman Eden. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau Anda baca dari kitab Kejadian pasal yang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 sampai dengan pasal 11, bahkan mungkin pasal-pasal selanjutnya di dalam perjanjian lama, Anda bisa menemukan. Tetapi secara khusus kalau Anda baca kitab Kejadian 3 sampai dengan kitab Kejadian pasal yang ke-6, Allah masih intens untuk berbicara kepada manusia. Sekali lagi, Allah masih intens berbicara kepada manusia. Anda bisa temukan itu. Waktu Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan datang sama Kain, di mana adikmu Habil? Ya, dan kemudian Kain berkata, apakah aku adalah penjaga adikku? Dan kemudian kalau kita baca di dalam kisah selanjutnya, di mana Allah mempunyai hubungan yang akrab dengan Henokh. Dan kemudian kita bisa membaca di mana Allah datang kepada Nuh, menyuruh Nuh untuk membuat sebuah batra. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah itu masih intens berkomunikasi dengan manusia pada zaman tersebut. Ya, saya nggak tahu alasannya apa, tetapi dalam logika saya mengatakan kemungkinan karena manusia pada saat itu belum terlalu banyak. Jumlahnya mungkin ya ada ratusan, mungkin ada ribuan, ya mungkin ada belasan ribu, saya tidak tahu berapa jumlah pastinya. Tetapi pada intinya hubungan antara manusia dengan Allah tersebut masih ada komunikasi tersebut. Dan kemudian kita sampai kepada masa di mana Abraham, manusia bertambah banyak. Dan Allah menyiapkan suatu rencana di mana lewat keturunan Abraham akan lahir sebuah bangsa. Yang dimana bangsa ini akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saya belajar tentang Tuhan. Saya terkagum-kagum bahwa kalau Tuhan menetapkan sesuatu, Dia menetapkan suatu sistem alam, suatu sistem penciptaan. Dia tidak dengan mudah merubah sistem tersebut. Dia akan jalan dengan sistem tersebut. Ya, sama seperti kita hidup, kita makan otomatis kita istilahnya ya kita bertumbuh, kita mendapatkan energi. Itu adalah suatu sistem yang Allah telah ciptakan. Ya, kita lihat alam kita, Allah ciptakan sistem tersebut di mana ada hujan, di mana ada air yang manusia bisa nikmati, tapi manusia yang merusak sistem tersebut. Tapi sistem tersebut akan terus jalan karena Allah sudah ciptakan akan sistem tersebut. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa pada saat Allah mempunyai rencana, Dia tidak mendobrak sistem yang telah Dia bangun tersebut. Dia akan izinkan sistem tersebut berjalan sambil Dia berupaya supaya manusia menyadari bahwa mereka perlu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian manusia semakin bertambah banyak karena sistem yang ada. Karena Allah juga sudah berjanji kepada Nuh, Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi melalui air bah. Dan kemudian Allah memutuskan, aku harus membuat sebuah bangsa yang dimana lewat bangsa ini bangsa-bangsa lain boleh mengerti siapa Tuhan tersebut. Mereka boleh tahu siapa Tuhan tersebut karena manusia tambah banyak karena sistem yang Tuhan ciptakan. Dan kemudian terlahirlah sebuah bangsa yang bernama Israel. Dan lewat Israel lah Tuhan memberikan firman. Lewat Israel lah Tuhan memberikan firman-Nya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Allah pada saat Israel sudah terlahir sebagai sebuah bangsa. Allah tawarkan sama Israel. Walaupun Allah sudah pilih mereka dari awal. Kalau saya baca sejarah daripada bangsa Israel, saya melihat benar-benar bangsa Israel ini bukan bangsa yang gimana ya, waktu Allah pilih benar-benar Allah seleksi secara khusus. Kenapa saya katakan Allah seleksi? Karena
anak Abraham itu sebenarnya ada 8. Ya, selain Ismail, Ishak, Abraham menikah lagi dengan seseorang yang bernama Ketura. Ada 6 anaknya lagi. Tetapi Allah berkata, lewat Ishaklah aku akan melakukan perjanjianku. Dari Ishak pun, Ishak punya 2 anak lagi. Ishak punya Esau dan Yakub. Tetapi Allah memilih lewat Yakublah, maka akan menjadi sebuah bangsa yang satu saat akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan Bapak Ibu Saudara, walaupun Allah sudah memilih sedemikian rupa, Allah sudah membawa mereka ke Mesir, Allah memultiplikasi mereka menjadi suatu bangsa. Waktu Israel keluar dari Mesir, di dalam kitab Keluaran pasal 19, di situ Allah memberikan suatu pilihan kepada Israel. Allah bertanya sama Musa, Musa mau nggak kamu menjadi umat pilihanku? Mau nggak kamu menjadi umat kesayanganku? Dan di situ bangsa Israel secara bersama-sama mengatakan, ya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, kami mau menjadi umat pilihan-Mu, kami mau untuk mengikuti akan kehendak-Mu. Dan kemudian disitulah setelah bangsa Israel menyatakan bahwa mereka mau mengikuti Tuhan, disitulah Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Disitulah Tuhan memberikan firman-Nya, di mana kita bisa membacanya mulai dari kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan. Disitulah Allah memberikan, ini loh petunjuk-petunjuk agar kamu menjadi suatu bangsa yang dimana kamu bisa menjadi terang, kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan firman inilah yang Tuhan kasih kepada mereka. Dan firman Tuhan yang telah mereka kasih kepada mereka, itu disimpulkan oleh Yesus. Bahwa sesungguhnya dari semua perintah 900 yang jumlahnya banyak ini, kesimpulannya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, rohmu, dan akal budimu. Jadi Tuhan mau katakan, percuma kalau kamu lakukan perintah ini, dan perintah itu, tapi kamu tidak dekat kepadaku. Kamu tidak intim sama aku. Kamu jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak manusia yang punya banyak akal bulus untuk istilahnya melincinkan segala keinginan mereka untuk mereka mencapai akan kehendak mereka. Manusia punya berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginan mereka. Tetapi mereka untuk mendapatkan keinginan mereka, mereka melakukan berbagai macam trik hanya supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sementara prinsip rohani yang Allah ajarkan adalah kalau kamu mau mendapatkan apa yang kamu inginkan, kasihi dengan tulus hal tersebut. Cintai hal tersebut dengan tulus. Dan inilah yang Allah ajarkan kepada kita semua. Yang Allah mau untuk umat Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh itu adalah kerinduan daripada Allah yang sudah hilang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keintiman dengan Tuhan tersebut yang Tuhan inginkan untuk terjadi kepada umatnya. Jadi manusia bukan hanya sekedar baca firman, manusia bukan hanya sekedar berdoa, manusia bukan hanya sekedar nyanyi, menyembah Tuhan. Tetapi keintiman dengan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan cari, itu yang sebenarnya Tuhan mau lihat daripada umatnya. Keintiman yang sudah hilang daripada gereja, keintiman yang hilang daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan datang ke gereja, anak-anak Tuhan datang memuji menyembah Tuhan, anak-anak Tuhan datang untuk mendengar khotbah, anak-anak Tuhan datang ke dalam ibadah-ibadah sel, tetapi kadang-kadang hati mereka tidak intim dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang Allah inginkan adalah sama seperti waktu Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dan intim dengan Tuhan. Berapa banyak keluarga yang saat-saat ini datang bisa makan sama-sama satu meja, tapi bisa makan satu sama-sama, tapi masing-masing bicaranya dengan orang lain, dengan handphone mereka, sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Makan sama-sama, sama-sama, tapi intimnya sama orang lain. Nggak ada di tempat ini, puji Tuhan, haleluya. Semua kudus.
Berapa banyak orang ya yang kelihatannya ya satu komunitas, tapi hati dan pikirannya belum tentu ada di sana. Hati dan pikirannya mungkin ada di tempat lain. Dan ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, dan Yesus ulangi akan perkataan tersebut, karena dia mau supaya kita kembali kepada prinsip dasarnya. Prinsip dasar tersebut adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, Yesus gak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, ya, bukan yang ini, maaf, masih di dalam kitab Kerja, nggak bisa back, di dalam kitab Matius pasal 22 yang tadi, Yesus berkata ayat yang ke-37, ya, pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang berikutnya di situ Yesus mengatakan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita sudah belajar keinginan Tuhan adalah supaya pertama kita intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, waktu Tuhan kasih akan firman-Nya kepada bangsa, firman-Nya lewat Musa, dia kasih kepada bangsa Israel. Sebuah komunitas. Jumlah bangsa Israel pada saat itu jumlahnya sekitar 1,8 sampai 3 juta orang. Ya sudah cukup banyak, sudah menjadi suatu bangsa yang besar. Dan di dalam perkataan dan dalam hukum Tuhan tersebut yang Anda baca di dalam kitab Keluaran tersebut, ada begitu banyak aturan yang sebenarnya kalau kita baca aturan tersebut tujuannya adalah supaya manusia saling menghormati sesama, saling mengasihi sesama. Jika manusia tersebut melanggar aturan-aturan tertentu, oke. Kalau aturan tersebut istilah ada yang dilanggar, ada aturan-aturan mainnya yang harus dituruti, yang harus dipahami oleh orang-orang tersebut. Tetapi intinya sekali oke. Semua aturan tersebut ya dibuat supaya manusia saling menghormati. Katakan sama-sama, saling menghormati. Saling menghormati. Thank you, makasih. Dan Bapak Ibu sekalian, ya waktu Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, karena Yesus rindu agar manusia ini bisa sama seperti Tuhan, bisa sama seperti Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu. Yang dimana manusia ini dalam hidup mereka memikirkan hal-hal yang baik untuk mereka sama-sama saling membangun untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca aja deh Ibrani pasal 10. Ini gak terlalu ini, bisa tolong ditampilkan slide yang Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Situ firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita melihat bagaimana di sini Allah secara khusus berfirman lewat penulis kitab Ibrani. Dan penulis ini waktu dia tuliskan ini kepada umat yang membacanya,
secara khusus dia ingatkan, jangan sampai kamu ini bertemu tetapi tujuannya salah. Kamu berfellowship tujuannya salah. Kamu kenal Tuhan tujuannya salah. Saya nggak terlalu banyak kenal, tapi saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Ada orang bilang, iya saya sekarang ada kenalan-kenalanku. Baik sekali orangnya. Kalau ngomong tentang Tuhan bagus sekali. Tapi diajak ke gereja nggak mau sekali ke gereja. Padahal orang Kristen dia. Ya. Jadi maksudnya dia ke gereja, maksudnya mengasihi Tuhan. Iya, mengaku sebagai orang Kristen ya. Tapi ke gereja sudah anti, sudah ogah dan lain hal sebagainya. Berbagai macam alasan. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa keintiman kita dengan Tuhan ya seharusnya bisa diekspresikan kepada sesama kita. Katakan sama-sama, diekspresikan. Sulit untuk kita mengekspresikan keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin Anda mengekspresikan keintiman dengan Tuhan dengan Anda menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Anda memberikan persembahan, korban persembahan, Anda coba untuk memberi secara pribadi ya, yang tidak kelihatan kepada sesama, ya itu yang Anda bisa lakukan. Tetapi ekspresi daripada keintiman dengan Tuhan Anda bisa wujudkan dengan istilahnya saling membantu sesama Anda, saling menolong sesama Anda. Tetapi lebih daripada itu juga, bukan cuma mengekspresikan begitu saja. Di sini firman Tuhan ngajakin kita, kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kamu merasakan kebaikan Tuhan, lakukan ini. Dorong sesamamu dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan menghina, jangan memfitnah, jangan berkata-kata merendahkan akan sesamamu. Entah kenapa kita manusia ini terlahir suka iri hati. Entah kenapa kita manusia terlahir suka bully orang. Suka ngejek orang, suka merendahkan orang, suka menjatuhkan orang. Dan itu yang terjadi. Dan terkadang kita istilahnya melihat orang melakukan kesalahan, kita ketawain mereka. Kita cenderung untuk merendahkan mereka. Dan di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa pada saat kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, yang terjadi harusnya saling memperhatikan satu sama lain. Dan itu bisa dilakukan di mana? Dilakukan pada saat kita beribadah. Dilakukan pada saat kita melakukan community of love, cell group bersama-sama. Dilakukan waktu kita ibadah kaum ibu sama-sama, ibadah hari Minggu bersama-sama, waktu kita keluar main sama-sama. Kita tunjukkan kasih kita, ekspresikan kasih kita kepada sesama. Dan itu yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Dan keintiman yang seharusnya ada di Firdaus sana, yang Allah ciptakan untuk Adam dan Hawa, dan seharusnya manusia mempunyai keintiman yang sama di Firdaus sana, yang telah hilang, Allah mau ciptakan di dalam gereja Tuhan. Allah mau ciptakan di tempat di mana kita berada. Allah mau ciptakan agar kita benar-benar dilihat orang, gini rupanya orang Kristen. Mereka saling bangun, saling dukung, saling menopang, saling membantu. Dan tapi satu hal saya harus ingatkan juga. Ya, terkadang minta maaf ini terlebih dahulu. Ada orang-orang Kristen yang suka mengabuse. Sorry, bukan cuma orang Kristen sih, orang dunia juga. Mengabuse kebaikan orang Kristen. Jadi dianggap kalau istilahnya orang Kristen penuh kasih, maka oleh sebab itu kalau saya susah, wajiblah saya dibantu. Kalau orang Kristen buat kesalahan, wajiblah saya diampuni, dikasihi. Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang salah untuk kita membantu dan mengasihani, mengampuni orang lain. Ada amin? Tetapi, ya sekali lagi saya kata, tetapi terkadang ada yang mengabuse. Maksud saya mengabuse adalah seperti itu. Saya yakin saat kita jadi orang percaya, Tuhan mau buat kita jadi dewasa. Katakan sama-sama, dewasa. Kalau kita jadi dewasa,
itu artinya pengertian kita tentang Tuhan semakin dewasa, kehidupan kita juga semakin dewasa, dan kita nggak, istilahnya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bekerja. Ada amin. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita berusaha. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita melakukan sesuatu supaya hidup kita semakin berkembang. Memang zaman dahulu ya, kita ngomong dahulu, masih banyak orang susah, harus diakui. Tapi dengan berkembangnya zaman, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada berbagai macam cara untuk kita bisa terus berkembang. Tetapi terkadang-kadang ada orang yang dengan kemalasannya mengabuse kasih daripada orang Kristen. Merasa bahwa saya kan susah, saya harus dikasihani, saya patut untuk diberikan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan orang yang benar-benar janda, yang benar-benar dalam kesulitan itu harus dikasih makan, harus ditolong. Tapi kalau yang sudah janda, ini di firman Tuhan ya, Anda baca nanti di dalam kitab 1 Timotius. Tapi kalau hidup mereka sejahtera, gak usah ditolong lagi. Itu Alkitab katakan. Jadi artinya yang saya mau sampaikan di sini adalah, kita tetap harus saling menolong, tapi jadi orang Kristen yang punya mentalitas tidak suka mengabuse arti daripada kasih. Saya melayani ya orang-orang yang dari negara lain, orang-orang imigran. Saya ajarkan kepada mereka, kamu saat ini bisa susah, tapi bukan berarti kamu mengabuse kasih daripada yang Tuhan miliki. Kamu harus belajar untuk bisa hidup berdiri mandiri di dalam kehidupan kamu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi, kita harus peduli, kita harus menolong, kita harus membangun. Dan membangun kehidupan seseorang tersebut bukan hanya soal membangun semakin mengenal Tuhan, tetapi bagaimana pengenalan akan Tuhan membuat dia semakin dewasa di dalam Tuhan, membuat dia semakin mandiri, membuat dia semakin mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa untuk Tuhan. Bagaimana Anda bisa memberkati hidup orang lain kalau hidup Anda tidak diberkati? Bagaimana hidup Anda bisa semakin maju? Maksudnya Anda mendorong orang untuk maju kalau hidup Anda tidak maju. Bapak Ibu, saya yakin ya dengan Anda belajar membangun kehidupan, seharusnya kehidupan Anda semakin lebih baik. Katakan sama-sama, semakin lebih baik. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, untuk kita bisa semakin lebih baik diperlukan komunitas yang saling menasehati, semakin giat melakukannya. Kita bertemu, kita berkumpul sama-sama, kita berfellowship dan membangun satu sama lain. Kesimpulannya, slide paling terakhir. Bicara tentang membangun akan kehidupan kerohanian kita, membangun manusia roh kita. Bapak Ibu, ya saya gak perlu lagi ajarin lah soal doa, baca Alkitab, semua udah tahu lah ya. Benar ya, udah tahu ya. Saya rasa kita orang Kristen udah sering lah dikatakan, ayo doa, ayo baca firman, ayo sembah Tuhan, sering lah. Ya kan, benar ya. Kok pada diem semua? Kalau masih perlu diajarin doa nanti bisa datang sama Bapak Pendeta Anda ya. Saya rasa kita rata-rata orang Kristen udah tahu lah. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah ini. Ingat, doa kita sama Tuhan, pembacaan firman kita sama Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan harus diiringi dengan keintiman Anda sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus pada saat Anda doa tapi ada rasa kok rasanya masih ada yang perlu gimana ya, masih kurang serak. Coba upayakan, Tuhan, saya pengen intim dengan Engkau sepanjang hari Tuhan. Saya pengen dengar suaramu, dapat hikmatmu. Saya pengen untuk Engkau bicara sama saya. Bapak Ibu, dalam hidup saya terkadang walaupun saya punya waktu doa saya, waktu doa dengan keluarga saya, tapi terkadang di mobil, di jalan, dimanapun saya berada, saya kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan ini ada masalah ini nih Tuhan, apa nih Tuhan yang Engkau mau untuk saya lakukan? Tuhan tolong orang ini Tuhan. Kadang saya bicara sendiri sama Tuhan. Dan Bapak Ibu terkadang Tuhan bicara
lewat orang tertentu telepon saya, terkadang ada suara dalam hati saya, terkadang ada hikmat tertentu yang saya miliki pada saat saya berkendaraan atau saat saya sedang sendiri. Dan saudara, saya yakin terkadang itu adalah cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu sama kita. Dan terkadang dibutuhkan kita juga yang bukan cuma nanti ibadah baru datang sama Tuhan. Tapi dalam setiap sisi, dalam setiap hal yang kita kerjakan kita bisa bicara sama Tuhan. Demikian juga kalau kita lakukan itu, saya yakin setiap hal yang kita mau putuskan, kita mau lakukan, kita tahu bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu melarang kita untuk melakukan beberapa hal di dalam kehidupan yang membuat kita, kalau saya lakukan ini Tuhan marah. Sama seperti ya anak-anak atau Anda, kita semua pernah anak-anak, amin? Pernah anak-anak ya saat kita mama kita mungkin udah kasih tahu, Dek nanti ya makan sama-sama dengan kakak, tunggu ya sampai jam 12. Iya mama. Dan saat kita mau ambil, nanti mama marah. Atau ambil dulu. Kita tahu ada aturan yang terjadi. Saya yakin juga itu yang terjadi saat kita intim dengan Tuhan. Dan saudara, berikutnya keintiman dengan Tuhan tersebut, selain berfellowship dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita juga berfellowship dengan sesama. Katakan sama-sama, berfellowship dengan sesama. Kita akan saling menguatkan, saling membangun. Bapak Ibu, saya yakin udah begitu banyak promosi, ada begitu banyak pengajaran yang diajarkan kepada Anda tentang bagaimana kita harus datang sama-sama, kumpul sama-sama untuk kita saling menguatkan sama-sama. Hari ini saya cuma mau ingatkan kembali kepada kita, tapi saya mau kita kembali kepada prinsip dasarnya. Kenapa Tuhan inginkan kita untuk membangun manusia roh kita? Karena inilah tujuan awal daripada mengapa Allah ciptakan Anda dan saya. Mengapa Allah ciptakan Adam dan Hawa? Supaya ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan persekutuan yang intim dengan Tuhan tersebut, pada saat Adam dan Hawa punya keturunan, keturunannya akan intim antar sesama mereka dan intim juga dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan telah utus Yesus Kristus supaya keintiman yang hilang tersebut dapat kembali dipulihkan. Dan semua kita saat ini sedang belajar bersama-sama untuk kembali kepada pemulihan yang Allah sudah ciptakan sebagaimana adanya. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama.